wabarakatuh. Hai sahabat JIH, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast JIH. Kali ini kita dengan segmen puasa. Podcast unik, asik, seputar puasa. Seperti itu singkatannya ya. Perkenalkan, saya host dengan Raihan. Kali ini kita akan membahas dengan materi yang sangat menarik. Tentunya ada hubungannya dengan orang sakit pastinya. Dan juga dengan vibes kali ini, dengan vibes Ramadannya, bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dari bagian bimbingan rohani Rumah Sakit JIH dengan Ustadz Lanjar. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah Lancar lancar. ya, Bismillah. alhamdulillah. Nah, Ustadz mengenai BIMROH ya, yang setelah kita bahas di mengenai podcast yang kemarin sebelumnya, itu kan bimbingan rohani membantu terkait kerohanian pasien rawat inap di rumah sakit JIH. Itu ada, bedanya nggak sih dengan, kondisi saat ini dengan Ramadan kayak gini? Apalagi ada yang, pasien pasti ada yang pengen banget puasa, tapi tidak bisa, membutuhkan, bantuan dari BIMROH Rumah Sakit JIH. Nah ini, apakah ada bedanya dengan hari-hari biasa? Seperti itu. Silakan Ustadz, bisa Masya langsung Allah. dijawab ya. Oke. Terima kasih Mas Rehan ya. Baik terkait dengan pertanyaan apa ada bedanya sebagai tugas BIMROHIS ketika bulan puasa ataupun tidak bulan puasa, secara fungsi tetap sama, Hmm. yaitu kita tugasnya mengunjungi pasien, mendoakan mereka agar mereka cepat sembuh, kayak gitu Mas Rehan ya. Hmm. Nah, hanya yang membedakan ketika memasuki bulan puasa, ada tambahan-tambahan edukasi yang sifatnya lebih pada mengarah kepada ini, apa namanya, bagaimana tata cara mereka melakukan, ibadah puasa tapi dalam kondisi sakit. Nah, Hmm. jadi banyak di lapangan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pasien itu yang kemudian disampaikan kepada kami, tim Hmm. Rohis. Ketika kami selesai mengunjungi mereka, setelah mendoakan pasien, eee, mereka kadang bertanya, Hmm. "Ustadz, bagaimana nih kondisi kami? Kami saat ini nggak berpuasa, Oke. terus kemudian, sakitnya apa?" Kan kemudian kami itu menanya, "Sakitnya begini," terus kemudian, "Kalau seandainya nanti sudah sembuh, nggak apa-apa hari ini nggak puasa, nanti bisa Hmm. diganti dengan mengkodok nanti setelah bulan puasa selesai," Yang akan seperti kita itu. bahas pada Nah itu dia, Mas. kesempatan kali ini Ustadz ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung di eee, pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Bagaimana sih sebenarnya, puasanya orang sakit, entah itu di rumah sakit, di rumah, atau di perantauan mungkin, dan juga orang-orang yang, sudah manula atau sudah renta di usia senja ini. Sebenarnya puasanya ini bagaimana? Perbedaannya sama dengan orang-orang yang sehat mungkin ya, atau mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama kita yang agung ini, seperti itu. Silakan, Ya, bisa langsung Masya dijawab. Allah. Ini luar biasa ya. Eee, Bagaimana kondisi puasa bagi orang-orang yang sudah tua renta ya, khususnya ya, kemudian sakit dan dalam hal ini juga tidak tidak hanya sekedar cukup, dikhususkan untuk orang-orang yang berada di rumah sakit, tapi di tempat yang lain juga sama. Jadi Oh, ketika di rumah dalam keadaan sakit, kemudian yang sepuh, yang tua renta, yang kemudian tidak bisa lagi, beraktivitas atau kemudian memang tidak bisa lagi untuk berpuasa, ya ini, tentunya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. oke. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra tadi dalam surah Al-Baqarah itu, Mhm. bahwa Allah memberikan kemudahan. Dan kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tadi, bahwa orang-orang yang kemudian tidak mampu berpuasa, ketika dia memang mengalami sakit, tapi sakitnya memang yang, eee, dia tidak ada kemungkinan, bukan tidak ada kemungkinan, maksudnya bakal sembuhnya lama, kan Oke, begitu. heeh. Termasuk orang-orang yang tua renta tadi yang kemudian dia sudah tidak lagi mampu, maka mendapatkan keringan untuk tidak berpuasa, seperti itu. Iya, banyaknya itu pasien-pasien biasanya kalau yang sakit ya, yang GERD kayak gitu ya, biasanya yang Mhm, susah untuk, puasa dan harus minum obat rutin untuk yang sakit kronis, mungkin seperti itu ya, Mas, ya. Kemudian kalau, tadi orang sakit sama orang, tua, renta ya, sudah mhm. tua ya, Mas, ya. Kalau yang dalam kondisi, sehat itu apakah boleh tidak berpuasa? Karena mereka itu sebenarnya takut,
sakit dan mungkin punya riwayat, sakit ya, kayak GERD tadi atau mungkin ada yang, obat rutin jantung atau, bagaimana yang tidak boleh berhenti. Nah itu mungkin kan dalam misalnya kondisinya itu kan, sehat ya, namun, mereka takut untuk berpuasa. Itu, hukumnya dan menyikapinya di agama kita itu seperti apa sih, Tad? Ya, semua ulama sebenarnya sudah menyepakati itu ya, terkait dengan kondisi kalau badannya sehat kemudian ada ketakutan, terus kemudian ketika dia puasa, khawatir nanti, malah jatuh sakit gitu Mhm, kan dan segala macam. Berarti sebenarnya ini justru bisa dibilang bahwa dirinya itu tidak sehat, ya sebenarnya memang sakit. oke. Karena buktinya ketika dia dinyatakan sehat, tapi dia tidak mampu berpuasa. Kalau dinyatakan sehat otomatis dia mampu berpuasa dong, kan gitu. Oh, Tapi kalau oke dia dinyatakan sehat kemudian dia takut berpuasa dan ketika puasa itu tambah jatuh sakit, berarti dia ada sesuatu nih. Nah, oke. maka tidak bisa dipaksakan untuk dia puasa. Seperti contohnya, eee, kasus yang pernah saya alami sendiri itu, saya bertemu dengan pasien maksudnya ya, Mhm mhm. beliau-beliau nanya, jadi dia Mhm. masih muda dan waktu saya kunjungi setelah sampai doa, eee, "Ini Ustaz bagaimana kondisi saya ketika setelah saya sembuh ini, apakah saya harus menggantinya dengan puasa?" Cuman posisinya saya ada sakit di bagian lambung kalau nggak salah waktu itu. Oke, siap, Jadi lambung. ketika dia mencoba untuk puasa sekali dan dia Mmm, nggak kuat dan mencoba lagi nggak kuat lagi. Nah, tapi ketika tidak puasa dia normal, seperti ya pada umumnya orang biasa, tapi ketika dia puasa dia nggak kuat, bener-bener nggak kuat, wah, bahkan sakit. Maka sampai kata dokter tidak boleh puasa, dilarang berpuasa. Maka akhirnya ya ini kembali ke tadi, ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dia puasa, maka dia harus membayar fidyah. fidyah. Oke, siap siap siap. Kemudian, memang agak, eee, tipis di situ ya, letak, yang boleh berpuasa, tidak berpuasanya itu, kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin siapanya sih sebenarnya mendapatkan yang akan mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, orang sakit jelas, orang, Ya, tua mungkin sudah jelas. Dalam agama gitu kita yang agung itu siapa saja sebenarnya yang sebenarnya yang dikategorikan akan mendapatkan keringanan ketika dia tidak berpuasa itu oke, seperti apa ya? baik Mas Rehan, ini banyak ya, ada beberapa poin ya, Iya, orang-orang yang masuk kategori mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. mhm Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, dikatakan, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra" itu di dalam Al-Qur'an, mhm, bahwa orang-orang yang memang sakit, yang kondisi sakitnya itu, apa, sudah ya untuk sembuhnya itu cukup lama gitu. Itu cukup yang lama. pertama, orang yang sakit yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang melakukan perjalanan, safar. Contohnya nanti Mas Rehan ketika mudik, Oke, ya mungkin mudik ke Sumatera gitu ya. Jadi tapi ini ada beberapa catatan nanti untuk yang orang yang melakukan safar. Yang pertama kalau memang, pada saat perjalanan safar dia tidak memungkinkan untuk puasa karena ketika puasa mengganggu, akan mhm, membahayakannya, maka ini diberikan keringanan untuk tidak puasa. Jadi nanti dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa, oke, menggantinya dengan puasa yang nantinya setelah, Ramadan gitu ya. mhm mhm, Kalau memang tidak mampu maka dia tidak diwajibkan untuk puasa, diberikan keringanan. Kemudian berikutnya orang-orang yang, apa namanya, sudah tua renta tadi, ya seperti poin pertama tadi kita mhm sampaikan. mhm. Yang berikutnya adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ya? Tapi nanti yang khusus ibu hamil menyusui memang, khilaf di beberapa ulama, Mhm, terkait dengan bagaimana cara mereka menggantinya. Tapi kalau secara, apa namanya, hukumnya, hukum asalnya bahwa mereka ibu hamil dan menyusui diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. masuk dalam kategori itu ya? Iya, masuk dalam Oke, siap kategori siap itu. siap itu Sama mungkin poin-poin berikutnya adalah yang tidak diwajibkan puasa ya orang gila, ya orang-orang yang belum balik gitu ya. Tapi belum, tapi orang-orang yang belum balik itu diberikan, apa namanya, pembelajaran untuk mereka puasa. Contoh mungkin anak-anak kita anak-anak kita gitu kan gitu ya? belajar puasa setengah hari. Oke memang, sekali lagi memang
seperti yang kita bahas pada podcast sebelumnya, memang agama kita yang agung ini memang akan selalu memberikan keringanan untuk, hambanya dalam melakukan setiap ibadah Iya, apapun sebenarnya ya, Mas, ya. Kemudian, nah itu tadi sih, kita sudah bahas, kategorinya orang sakit, entah orang hamil, orang pasak, itu kan harus mengganti, entah itu dikodok atau mungkin harus mengganti puasanya itu dalam bentuk, eee, fidyah kalau tidak salah ya, Mas, ya. iya. Nah, itu, bagaimana ketentuan dalam mengganti, puasanya itu, Mas? Mungkin ini bisa mewakili beberapa ini ya, pertanyaan pasien kita maupun netizen-netizen sahabat-sahabat JIH yang masih bingung nih terkait, Mhm, harus fidyah atau harus, qadha ini. Nah, ini seperti apa Mas? Gimana Mas? iya. Eee, Orang-orang yang kemudian mendapatkan, keringanan untuk tidak berpuasa dan dia harus mengganti dengan fidyah itu memang ketika posisinya tidak lagi mampu untuk menjalankan puasa yang benar-benar badannya, tidak mampu Tidak artinya. mampu. Itu, Mhm. dianjurkan untuk membayar fidyah. Karena kalau mengqadha juga akan pasti tidak mampu. Orang yang tua renta mengqadha juga akan Kita susah. kembalikan setelah Ramadan pun juga Heeh. tidak akan mampu ya Iya, orangnya ya seperti itu. sebenarnya ya. Jadi kalau khusus ibu hamil dan menyusui, memang ini, khilaf di beberapa pendapat gitu ya. Tapi, beberapa mengambil ada pendapat yang kuat bahwasanya khusus ibu hamil atau menyusui itu, mereka dianjurkan untuk bayar fidyah Fidyah tanpa mengqadha. tanpa mengqadha ya. Heeh. Oke. Tapi ada juga yang pendapat yang mengatakan dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Membayar. Atau ada yang berpendapat dia tetap harus mengqadha puasa. Nah, Oh, seperti itu. berarti harus Ini khilaf. menunggu selesai menyusui itu paling, Iya, tidak ya? heeh, Oh, oke oke. Jadi seperti itu. memang ada beberapa pendapat ulama yang memang diyakini itu ada yang bisa diganti tanpa qadha, ada yang harus Mmm. diganti dengan qadha ya? Nah, terkait dengan, cara membayar fidyahnya, ya memang kita ada aturan ya. Iya, Aturan itu, eee, beberapa menjelaskan bahwa kita membayarnya itu sekitar, setengah sok kurma. oke. Tapi lebih simpelnya begini, terkait dengan masalah fidyah. Jadi untuk satu kali makan orang miskin. Ya, satu kali makan itu paket lengkap. Ya pastinya ada nasi, lauk, kemudian ya sayur dan segala Dan segala macamnya lah. macam ya, Jadi dihitungnya mungkin kalau zaman sekarang makan satu porsi itu dengan harga 15.000 lah katakanlah, itu sudah mhm, paket lengkap. sudah makan. Nah itu bisa kategorikan seperti itu juga lebih simpelnya ya, lebih dari mungkin ada orang yang mungkin pusing menghitung-hitung berapa soknya itu gitu ya. Mhm mhm. Sehingga yang memudahkan adalah hitungan satu kali makan yang makan itu apa namanya, ya tadi, paket lengkap. Paket lengkapnya itu ya? Jadi kalau puasanya batal sekali, ya dia nanti seharga 15.000 misalnya gitu ya. Nah Mhm. jadi dimakan untuk satu orang miskin atau menghadirkan orang. Oh, oke oke. Berarti memang, baiknya kalau memang kuat ya puasa-puasa aja ya Iya, sebenarnya ya. Sayang sih memang kalau, puasa Ramadan ini nggak kita selesaikan dengan penuh, iya, namun ya kita kembalikan lagi kepada kondisi, personil masing-masing ya sebenarnya ya. Oke kemudian, kita akan lari nih ke, mitos atau fakta ini, balik Mas lagi Lanjar. nih, tes Eh, fakta lagi ya. mitos fakta lagi ya, akan selalu ada ya mitos atau fakta ini. Ini sebenarnya, eee, umum sih di rumah sakit sebenarnya ya, suntik atau infus itu apakah membatalkan atau mengurangi pahala atau bagaimana ini Mas Lanjar? Terkait dengan infus dan suntik, eee, ulama itu sepakat tidak membatalkan puasa, Tidak membatalkan puasa. tapi ada syarat, kan gitu. Oh, Ada bagaimana? syaratnya, Mhm mhm. selagi yang diinjeksi atau diinjek ke pasien itu atau infus ataupun suntik itu bukan sesuatu yang kemudian sifatnya, memiliki nutrisi yang dapat meningkatkan, ya membuat jadi bugar, Mhm jadi mhm. jadi kayak akan kenyang gitu. Iya. Nutrisi makanan, bukan bahan makanan, itu, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang diinjek itu adalah memang nutrisi makanan, maka itu membatalkan. Oh, berarti kayak, suntik mungkin, pereda nyeri atau, penurun demam mungkin itu masih Masih tidak ada masuk membatalkan. ya? Nah itu berarti kalau misalnya kayak injeksi vitamin itu juga sebenarnya tidak boleh dong berarti ya? Vitamin? Vitamin
Ya tadi, ada khilaf juga. Ada khilaf juga ya sebenarnya ya? Oke Tapi oke. ada cenderungnya memang kan vitamin selagi tidak membuat, apa namanya, eee, ya kan vitamin kan nggak begitu terlalu Iya ya, menyenangkan ya. nggak langsung apa ya namanya, efeknya tidak akan langsung terasa di badan ya Mhm. mungkin? Ada yang mengatakan memang tidak membatalkan puasa. Oke oke oke. Termasuk contohnya, apa, Inhaler ya? inhaler ya, Inhaler, inhaler itu oke tidak oke. membatalkan puasa. Oh inhaler itu tidak membatalkan Tidak puasa membatalkan sebenarnya ya? puasa. Walaupun, Karena sebenarnya dia hanya sampai pada, apa ya, kalau nggak tidak sampai ke lambung, tidak sampai turun ke tenggorokan ke bawah itu tidak. hanya berhenti di Hanya sini berhenti kalau di sini inhaler. untuk menyegarkan pernafasan. Nah ini, satu lagi nih yang, menarik, ada titipan pertanyaan, mitos atau fakta ini, kalau obat tetes mata itu berarti juga sebenarnya tidak akan membatalkan ya? Atau ada kelasnya juga nih sebenarnya? Tidak, kalau obat tetes mata tidak Tidak ya? membatalkan. Sama halnya seperti, inhaler tadi. Inhaler ya? Oke kalau, Mbaknya agak tricky itu yang vitamin, infus itu ya mungkin akan menjadi, perdebatan ya. Oke, menarik sebenarnya kita bahas mengenai, puasanya orang sakit, namun ini pasti akan panjang. Fidyah pun juga akan ada angka-angkanya gitu ya, Mas Anjar ya. Kemudian juga, ketentuan qadha pun juga mungkin akan panjang kalau kita bahas di Tapi sini. poin-poinnya adalah Mhm. selagi, orang-orang yang memang dalam kondisi sakit atau tadi posisi itu, selagi dia memang nantinya mampu, berkeyakinan mampu untuk mengganti mengkodok, memang, dianjurkan mengkodok. Lebih baiknya mengkodok, Lebih banyak mengqadha ya memang ya? khusus orang-orang yang sakit. Tapi tadi kembali ya kalau orang tidak benar-benar nggak mampu, ya Betul. sudah, berarti non-med. Memang sebenarnya, pada intinya agama kita akan selalu beri, keringanan, walaupun itu juga sekalipun membayar fidyah pun juga efeknya akan ke umat yang lain sebenarnya ya, Mas, ya. Mungkin menyikapinya seperti itu sih. Ya, jadi sahabat JIH, seperti itu tadi pembahasan kita mengenai, puasanya orang sakit, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita ya, untuk menyikapi bagaimana ketika kita sakit itu puasanya harus bagaimana, supaya menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada narasumber kita Mas Ustadz, Lanjar, semoga kita akan bertemu di kesempatan, selanjutnya. Semoga sahabat Jia juga puasanya dilancarkan, dimudahkan, dan kulus 30 hari selama Ramadan. Jangan lupa, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di Instagram maupun YouTube Rumah Sakit JIH, kemudian like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten menarik mengenai kesehatan maupun non-kesehatan dari Rumah Sakit JIH. Follow juga Instagram dan TikTok kami untuk mendapatkan edukasi-edukasi beserta konten-konten yang sangat menarik. Saya Muhammad Raihan selaku host pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.